Ya nama saya Mega Liani Putri, bisa dipanggil Mega. Usia 22 tahun, masih kuliah. Jurusan TL, Teknik Lingkungan. Udah, gitu. ITB lah ya, nggak tahu. Iya. Kan ini nggak mesti orang ITB yang dengar. Oh iya, mesti. Paling lanjut. Kemarin-kemarin kan Kamiga baru kayak publish website gitu kan, baru pas ulang tahun nggak sih, bulan Yes. Februari ya, apa? Januari. Januari. 24 Januari. Nah, bisa ceritain dulu gimana itu proses bikin websitenya atau? Sebenarnya kan emang udah ngeblok lama sejak kelas 1 SMA, tapi apa ya udah itu tuh sekedar jadi tempat pribadi buat nulis aja, ya kayak cerita kehidupan sehari-hari aja gitu. Nah kan pengen kesini, pengen ada beberapa stok tulisan yang emang sebenarnya lebih serius, maksudnya lebih niat gitu loh nulisnya, dan termasuk si cerita yang akan kita bahas nanti. Nah terus dan di momen 22 tahun ini kayak ngerasa mungkin saatnya nulisnya tuh lebih matang aja sih, lebih matang dan lebih konsisten lagi, karena kemarin mungkin nulis di blog masih sering bolong, sering sebulanan nggak nulis atau apa gitu. Jadi pengen punya web yang bisa memotivasi diri buat nulis rajin, dan emang nulis itu bukan sekedar buat curahan hati aja, tapi juga yang bermanfaat gitu buat orang yang baca. Jadi ya udah ngambil momen 22 tahun kemarin, dan sebenarnya kan momen semester 8 yang sebenarnya lebih gabut gitu kan. Jadi ya udah dibantu sama teman, ya udah karena bikin web sendiri gitu. Sip. Nah, paling yang sekarang lagi mungkin sedikit up to date lah ya di websitenya, itu kan ada cerita sebelum pulang judulnya, Cerbung ya, cerita sambung. Itu di websitenya kalau nggak salah ditulisin kalau sebelum pulang tuh cerita pas kakak dulu ikutin program apa namanya, IES di Amerika. Yes. Nah itu mungkin bisa di backgroundnya dulu deh diceritain. Oke, backgroundnya dulu tuh 2011 itu beres kelas 2 SMA. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut pertukaran pelajar. Itu program IES, itu Youth Exchange and Study. Mungkin orang lebih kenalnya AFS sih, karena emang AFS yang ngadain. Terus itu saya berangkat bersama kita ada 70 orang dari Indonesia di program IES itu, berangkat bareng ke Amerika, terus tahun di sana emang. Jadi ya itu emang program buat semua anak, nggak hanya maksudnya dari berbagai daerah Indonesia. Terus di sana kita sekolah terus di host sama keluarga Amerika di sana, dan melakukan berbagai aktivitas lah gitu, yang community service kayak pengabdian masyarakat lah ya kalau kita, tapi yang kayak kita berinteraksi banyak dengan orang Amerika, karena memang tujuan dari programnya itu sendiri untuk building understanding. Jadi memang yang diundang itu adalah pelajar dari negara yang mayoritasnya Muslim. Jadi nggak semuanya orang Muslim yang diundang, tapi ada anak-anak lain yang bukan Muslim tapi dari negara yang emang mayoritas Muslim. Jadi kayak kalau dari Asia Tenggara juga ada dari Thailand, ada dari Malaysia, terus ada dari negara kayak dari India gitu-gitu loh. Yang memang ini program itu dimulai sejak ini diinisiasi sama seorang senator gitu, yang karena ada kasus 9/11 kan. Jadi itu buat memperbaiki persepsi orang Amerika tentang Muslim itu gitu. Gimana kehidupan Muslim sih sebenarnya di luar itu gitu. Itu sebenarnya. Tadi kan sekolah 1 tahun ya berarti di Amerika. Nah itu berarti setingkat SMA kelas. Iya, jadi saya masuk kelas 12 di sana. Kelas 12 di senior. Oke. Berarti gimana ya? Setahun itu dapat nilai akademik, maksudnya dapat nanti akhirnya itu produknya dapat raport atau ijazah gitu. Jadi kalau di sana tuh sistemnya dapat rapornya itu tiap tengah semester, tiap akhir semester gitu. Jadi 4 kali dari rapor di sana. Dapat. Jadi ngambil saya bebas nggak milih kelas, nggak ada kewajiban milih. Saya mungkin dituntutnya ya udah ngambil kelas matematika tetap sama kelas sains, karena emang kan saya tuh IPA dulu di Padang. Jadi
Terus setelah itu bebas mau milih kelas apapun. Terus ya tetap nilai mah tetap ikut ujian tetap gitu. Tapi pas balik ke Indonesia nggak kepake apa? Kepake. Nggak kepake sih, Nggak tapi kepake. nah ini kisah uniknya adalah jadi kan saya tuh setahun tuh kosong, dan 2013 tuh kan emang awal dari proses SNMPTN ya. SNMPTN itu pertama kali 2013 yang proses online yang Ya, itulah semuanya benar-benar. itulah. Jadi sistem itu tuh dirancang memang untuk 3 tahun input nilai di sistemnya SNMPTN itu. Yang di Indonesia. Iya di Indonesia untuk Nah. saya apply kuliah. Nah, saya kan itu tuh ada kosong tuh 2011-2012 nya saya nggak di Indonesia, jadi nggak punya rapor tahun Ya. itu. Jadi kan nggak bisa nginput tuh nilai PKN, nilai agama gitu-gitu nggak punya. Kosong ya. Nah, jadi pilihannya di sistem itu hanya antara ya bisa input atau kamu tinggal kelas atau pindah atau gimana gitu, lupa deh. Pokoknya nggak ada pilihan buat ya udah itu tuh exchange itu nggak ada. Oh, Jadi nggak ada. jadi bingung kan lah, saya bukan tinggal kelas, saya nggak bisa, jadi sempat galau gitu kayak nggak bisa nih daftar buat ini, buat SNMPTN, buat undangan, nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita semua yang mungkin semuanya pada protes dari berbagai daerah gitu kan, ini anak saya nggak bisa, terus Ya, sekolah misalnya. menghubungi lah sama kementerian gitu. Dan akhirnya kayak beberapa hari sebelum ditutup akhirnya sistemnya diubah, jadi Ada. emang sistem online itu tuh emang ditambahin sesuatu yang sehingga saya bisa ngupload itu, upload si rapor yang rapor dari Amerika ini gitu. Nggak tahu lah ya dibaca sama apa di kementerian atau kayak gimana. Tapi sekolahnya buat tetap 3 tahun di Indonesia, 4 tahun berarti SMA. 4 tahun kan, jadi tapi sistem bedanya tuh karena kita tuh nggak sesuai sama yang udah dirancang. Jadi kan seharusnya 2009, 2010, 10, 11, 11, 12 kan. Oh, di websitenya ada per tahun gitu dibagi. Nah, Harus jadi isi per tahun. 11 beda. Oh bukan, ya gitulah ya. Hmm. 2010, 2011 lah awal tahun pertama berarti. Yang Jadi sih beda sih. Beda. Tapi untungnya waktu itu saya di sekolah tuh 4 orang yang berangkat bareng dari sekolah saya sendiri. Jadi ya berempat lah, galau bareng gitu dulu berempat, terus sama-sama ngadu ke sekolah, akhirnya nyari dibantuin. solusi lah. Paling lanjut kan kalau nggak salah ya ini bagian prolog lah ya. Di sana kan pas prolog nyeritain pas yang masih di Indonesia proses tes-tesnya. Terus pas di prolog tuh diceritain pas wawancara yang sempat nangis itu yang pertanyaan itu. Emang ya, bisa ada cerita lain nggak di pas wawancara itu? Itu tuh wawancara masih di tahap Padang, jadi seleksi chapter, dia seleksi di daerah. Daerah dulu. Jadi di daerah Sumatera Barat gitu. Jadi maksudnya tuh saya tuh kan mungkin saya ceritain juga itu tuh awalnya iseng doang itu, karena awalnya saya tuh pengen ya udahlah ke Jepang aja yang program 2 minggu gitu loh. Tapi setelah dapat info kenapa nggak ke Amerika sekalian yang biaya tuh full gitu kan, terus Tinggal berangkat. tinggal berangkat doang. Terus ya udahlah iseng daftar, terus dibilang orang tua ya udahlah ikut aja gitu, belum tentu lulus juga. Ya. Terus tiba-tiba ditanyain kayak gitu, pertanyaan itu kan jadi ditanyain ya itu kalau kamu lagi jauh nanti orang tua mau kenapa-napa emang kamu siap lah. Waktu itu tuh saya Belum bahkan kepikiran. nggak kepikiran Nggak kepikiran. kepikiran itu kan, jadi emang jadi tertohok yang oh iya nggak ngepikirin itu gitu, gimana ya kalau lagi jauh dan benar-benar emang ada sesuatu yang terjadi kan. Kalau sisi dari yang bikin saya agak mikir lebih dalam dengan keputusan saya untuk ikut tes itu sih yang ini nggak main-main juga lah, setahun loh di negeri orang, jauh dari orang tua, kayak semua kemungkinan bisa terjadi, apa-apa bisa terjadi di rumah gitu kan. Terus selain itu kan jadi dari tahap chapter itu ke nasional itu sebenarnya ada wawancara juga. Jadi wawancara itu sama pihak Bina Antar Budaya yang yayasannya, sama ada juga dari pihak luar yang itu tuh ada yang dari dubesnya Amerika. Berarti native speaker. Ya pokoknya kayaknya dari kedutaan Amerika lah. Waktu itu saya diwawancara gitu. Terus dia tuh nanyanya itu kayak malah waktu di Jakarta itu ditanya ekspektasi saya gitu, kayak kamu ekspektasinya apa kalau kamu di Amerika, kebayangnya tinggal di kota yang kayak gimana gitu kan. Terus udah bingung juga kan, maksudnya saya tuh apa ya, Nggak kepikiran sejauh belum itu. kepikiran sedetail itu, karena kalau saya tuh sebenarnya orangnya kalau ada kesempatan ini udah diambil dulu, nggak orang yang terlalu se perfeksionis itu loh. Terus paling saya ceritain ya saya pernah dengar senior saya tinggal di kota kayak gini, kayaknya menarik nih gitu doang kan. Terus nggak yang kamu
cari kayak gimana, kalau host fam yang bikin nyaman kamu tuh kayak gimana gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang bikin saya mikir. Dan sebenarnya pelajaran yang paling banyak saya ambil dari persiapan mau exchange itu adalah managing expectations. Jadi emang diajarin sih, kita emang diajarin banget masalah gimana memanage ekspektasi kita tentang suatu hal itu. Kan saya kayak walaupun saya waktu itu tuh udah kayak ini nih, kamu udah kepilih jadi Asian Student mewakili Indonesia, tapi sampai sampai hari H kamu benar-benar udah di pesawat mau berangkat, itu kayak udah banyak kemungkinan, sangat banyak kemungkinan yang kamu tuh bisa batal gitu kan. Yang kayak misalnya visa nggak lulus, atau kayak kejadian orang keluarga akhirnya dibatalin, yang gitu-gitu loh. Jadi selama proses itu tuh kemudian kayak saya belajar bahwa setiap putusan saya mikir dulu, terus setiap saya punya harapan tentang sesuatu, belajar mengatur itu semua itu, jadi berimbang lah gitu. Bagus. Nice. Terus apa ya? Ada lagi sih sebenarnya pas yang di prolog tuh, pas ada yang di Padang tuh ada gempa 30 September itu. Nah itu emang berarti selama setahun itu sekolahnya itu nggak ngungsi lah istilahnya, apa gimana? Enggak, sekolahnya tuh bangunannya tuh banyak yang rusak, jadi kita belajar tuh di tenda. Tapi di daerah situ masih lah. di lapangan, jadi tenda tuh dibangun di lapangan sama lapangan parkir. Ada lapangan untuk acara, ada lapangan parkir di sana, tenda sama ruang-ruang darurat gitu. Jadi awalnya tenda, terpal doang, tapi makin lama diperbaiki jadi yang triplex sama tapi yang terpal juga sih. Sampai lulus berarti kayak gitu ya? Enggak. Itu 1 tahun doang, jadi 2009 kejadiannya. Awal kelas 2 itu kita udah pindah ke lokasi baru. Jadi lokasi yang lama itu ditinggalin, sekarang udah jadi perkantoran sih. Kita pindah lah, dibantu sama yayasan Taiwan gitu lah, dibantu. Itu aku yang lupa. Enggak dijelasin. Enggak dijelasin sih di sana. Enggak, maksudnya aku gimana? Kejadiannya kayak enggak apa terkenal nggak sih se-Indonesia? Terkenal ya? Ya ampun, itu kejadiannya lumayan. Ya kalau kayak karena di tempat sendirinya pasti itu ya, pasti ngerasain. Maksudnya yang di luar kayak aku misalnya di Jawa Tengah atau di Jawa. Cukup besar kok, soalnya setelah itu kejadiannya habis tsunami Aceh kan, terus gempa Jogja kayaknya sebelum Padang deh. Habis gempa Jogja baru Padang kayaknya, kalau nggak salah. Apa Padang dulu baru Jogja, lupa deh. Dulu aku juga mungkin masih kecil. Terus paling lanjut ke berangkat ke Amerikanya pas di sana. Kan berarti nggak langsung ke host family-nya kan, kayak ke DC dulu kalau nggak salah. Nah itu kayak apa ya, paling kesan pertama deh pas datang di Amerika gitu, nginjekin kaki di Amerika tuh gimana? Orangnya lebih ramah dari yang saya bayangkan. Maksudnya kayak gimana ya, kan kita tuh tahu ya tuh kayak orang Amerika tuh individualistik yang ya bahkan orang tuh menilainya kayak Indonesia lah, negara yang paling ramah lah orang-orangnya gitu. Tapi ramahnya orang Amerika tuh beda gitu loh, ramahnya tuh hangat. Kalau kita tuh kan ramahnya yang santun ya, yang kayak oh iya ada orang-orang senyum itu senyum santun. Tapi kalau kehangatan itu hangat itu tuh dari orang Amerika, yang kayak mereka tuh bisa kayak kita tuh udah kayak ketemu lama gitu loh, yang kayak kita tuh seumuran sama mereka, apalagi itu kayak orang udah tua. Dan mungkin juga karena saya di lingkungan yang volunteering ya, orang-orang volunteer, orang-orang yang dengan sukarela ngurusin kita, entah dari mana datangnya, terus mereka bisa mau bantuin kita datang ke Amerika, terus ngurusin kita ketemu sama host fam gitu kan. Jadi mungkin emang saya ketemu orang-orang yang memang jiwa itu sangat itu sih. Jadi yang kesan pertama sih itu yang sangat membekas di hati itu, kehangatan orang Amerika yang nyambut itu. Tapi kalau tempat sih secara waktu itu musim panas, jadi saya sama aja. Agustus ya pas datang tuh. Agustus musim panas kayak gitu aja. Belum terlalu, paling panas itu panas lengket gitu. Nggak terlalu yang biasa lah ya, maksudnya negara biasa. Maksudnya kayak wow itu kayak ini kota penting gitu. Ini kalau kita masuk gedung ini kita ketemu siapa ya gitu ya. Tapi mungkin apa ya, bedanya luar sama kita tuh adalah mereka tuh teratur. Gak hanya teratur dengan sistem, tapi orang-orangnya teratur gitu. Jalanannya mereka ramai juga kok gitu, bahkan mungkin lebih ramai mereka kali ya. Mungkin karena di DC?
Iya, mungkin bahkan juga itu kan ya. itu rame tuh, tapi mereka bisa kayak serapi itu sistemnya tuh, mereka patuh dan orang-orangnya juga patuh dan apa ya, eh, terlihat terlihat bahwa memang mereka tuh membuat sebuah kota atau membuat apa ya, wilayah itu tuh emang terencana banget gitu loh. Terlihat dari apa ya, kayak ada sistem transportasinya. Ya. Ayo bayangin gitu, siapa sih kayak Indonesia kalau dulu terencanakan dengan baik, mungkin Jakarta tuh dibangun apa namanya, bangun tunnel-tunnel buat apa, subway gitu kali ya Ya. di Jakarta ya, kalau udah direncanakan dari dulu bakal jadi kota se-crowded itu gitu kan. Tapi kan kita mungkin Indonesia kekurangannya itu ya, Perencanaannya. perencanaannya. Oke. Terus di bab 1 ini juga disebutin yang Imam Bashar Arafat. Hmm. Nah, itu gimana? Apa ya, ketua itunya si ya. Jadi beliau itu, imam itu kayak tokoh muslim lah di sana, tapi bukan hanya tokoh muslim di mata muslim, tapi di mata orang Amerika itu. Jadi dialah yang salah satu tokoh muslim yang tergabung dalam organisasi yang emang concernnya tentang apa namanya, intelijen, lintas agama gitu, obrolan lintas agama gitu. Jadi yes, ini yang memang mengundang kebanyakan memang muslim sih, kita anak-anak dari negara muslim ini gimana sih mereka hanya bisa beradaptasi di Amerika gitu. Belum terlalu tua sih, jadi memang saya bahkan nggak berekspektasi gitu loh, wow waktu saya datang disambut sama orang muslim, seorang imam gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih dengan beliau apa ya, bisa lah dia tuh menempatkan bagaimana kita tuh jangan lupa sama di sana tuh kita tuh sebagai muslim gitu. Tapi ya jangan mikir bahwa akan sama kayak kita di negara kita gitu, yang cari muslim gampang. Ya, dan kedengaran di mana-mana ya. Dan kedengaran nggak kan kayak gitu tuh sekarang di Amerika gitu. Emang dia ingetin dari awal gitu. Jadi gitu sih. Alhamdulillah ketemu sama beliau. Terus ke apa namanya, Islamic Centernya yang di DC itu gimana tempatnya? Bagus. Sebenarnya kalau dari luar mah kayak bangunan biasa, jadi bukan kayak masjid yang emang berkubah gitu, enggak. Jadi tapi ada kaligrafi gitu. Mungkin ngerasa bayangin itu tuh kayak ke Amerika, terus kita dibawa ke posisinya dulu gitu, terus mungkin karena apa ya, saya datangnya waktu itu bareng banyak banget kan, memang dari semua negara. Pokoknya kita segerombolan itulah datang bareng-bareng, dan itu nggak semuanya muslim ya, tapi mayoritas saya melihat di sana bahwa mereka tuh emang saling apa ya, toleransi beragama, yang kayak semua itu emang kayak saling mengerti semuanya. Kayak perempuan yang ada di sana tuh bawa scarf lah buat mereka lah ya. Mereka emang menghormati dan ya langsung nutupin kepala. Mereka tahu kalau di masjid emang harus modest gitu ya, modest tertutup gitu. Terus jadi kalau menurut saya masjid di Amerika, masjid di negara yang memang Islam tuh minoritas tuh memang menjadi masjid yang seutuhnya. Maksudnya apa ya? Jadi masjid yang nggak hanya cuma tempat ibadah, tapi tempat orang berkumpul, tempat orang memang mencari sahabat-sahabatnya gitu loh, mencari keluarga muslimnya di sana. Mereka bakal ketemu, ngobrolin tentang agama kan di sana. Memang mengaji mereka tuh di masjid, bukan sekedar hanya tempat sholat gitu loh. Ya mungkin kalau itu sama hal yang saya temukan itu di Salman gitu loh. Kalau di Salman di ITB kan masjidnya kerasa kayak gitu ya, banyak kegiatan di sana gitu, nggak hanya sekedar tempat sholat aja gitu. Tapi kan kalau misalnya saya dulu di Padang, kayak masjid yang saya kenal adalah masjid di dekat rumah saya, yang saya ke sana tuh buat sholat jamaah gitu loh, ya ngaji dulu waktu kecil gitu lah. Tapi ketika sadar bahwa di sana, oh iya ini loh masjid itu yang sebenarnya. Kadang kan kita nggak ngerasa itu ya, karena kita tuh udah ya masjid di mana-mana, udah lah gitu kan. Tapi malah justru pada saat jadi minoritas atau jadi sesuatu yang langka, malah nilainya justru bakal muncul gitu. Jadi kayak itulah terasa berharganya gitu.
lanjut deh ke bab berikutnya yang judulnya tuh You Can Call Me, You Can Call Us Mom and Dad. Mom and Dad. Mana ya? Oh iya, di sini juga aku baru sadar ternyata pas lagi puasa ya. Iya. Pas lagi puasa kayak itunya, berarti dari awal berangkat itu udah lagi puasa. Iya. Iya berangkat tuh puasa, jadi sampai di sana tuh pokoknya sempat 10 hari puasa aja di Amerika kalau seingat saya. Oh berarti udah mulai akhir ya? Udah mulai akhir, menjelang udah ya? menjelang akhir. Jadi saya ingatnya hari pertama sekolah itu adalah Idul Fitri. Oh, Spoiler, belum ada ditulis di sana. Belum sampai sana. Tapi bakal diceritanya nanti ya. Iya, Jangan ada spoiler. Jadi 10 hari lah, 10 hari. Berapa? 2 minggu apa ya? Lupa deh, 10 Ya. minggu, 10 hari awal di Indonesia. Dan perjalanan, 20 hari deh, 20 hari. Nah, di sana. Udah mulai 10 hari sih, 20 hari Ramadan itu di Amerika. Ya. Pas summer kan ya, Agustus. Nah, Lama. tapi Berapa nggak jam tuh? kerasa. Berapa jam sih? 16 16 jam. Nah, 16 jam. Ya sahur kita jam 4. Jam 4 pagi. Jam 8. Jam 8 malam ya. Tapi gimana nggak kerasanya? Tapi gimana nggak kerasa, karena itu tuh masih awal-awal yang excited, yang kemana-mana, yaudah ikut Semangat diajak lah ya. jalan kemana-mana. Dan apa ya, kan kita kalau puasa kayak gitu ya, kalau malah di rumah diem itu malah lapar kan. Iya. Tapi kalau kemana-mana itu enggak itu, jadi nggak kerasa sih sebenarnya waktu puasa waktu itu. Dan ya alhamdulillah, maksudnya musim panas pun kayak saya di Padang lah ya, maksudnya ya udahlah panas, nggak yang kayak bikin diri mengeluh banget itu enggak sih. nggak terlalu itu ya, panasnya ya normal lah ya katanya. Oke. Normal bagi saya orang Padang. Kalau di sana ya. panas nggak? Bebas panas nggak panas? Terus ke apa selanjutnya ke apa sih ini, Delmarva North. Nah, itu di bahasanya apa sih, Delaware? Sebenarnya tuh Delmarva tuh singkatan. Itu 3 daerah yang berbeda apa satu? Iya. Oh 3 daerah yang berbeda. Delmarva, Delaware, Maryland, and North Pennsylvania. North Pennsylvania. Jadi Regional gitu lah ya. jadi sistemnya tuh kalau AFS itu ya, mereka tuh ya kayak ada kawasan-kawasannya gitu, dan di sana emang kawasan-kawasan terdekat lah, tapi nggak otomatis per state gitu, enggak kan, itu kan antar state tuh Delaware, jadi emang dekatnya di sana gitu. Digabungin aja gitu. Jadi ada di Delmarva itu ada koordinatornya, jadi ada lokal koordinator. Di sana lah volunteer itu tuh emang, jadi host-host dekat sana diatur sama si koordinatornya. Ini nama regionalnya itu ya, Delmarva. Terus di bagian bawahnya tuh ada notes gitu, ada poin-poin. Nah itu yang aku kaget tuh, do not bring passport. Kenapa tuh? Hilang ntar. Oh, kayak suruh dijaga aja daripada hilang, mending gak usah dibawa aja. Nggak perlu sebenarnya gitu. Dan nggak bakal dihubungin lagi ya? Cukup bawa jadi kita tuh punya ID. Nah, jadi cukup bawa ID itu, jadi malah nggak perlu kok bawa passport, itu karena soalnya kan kita tuh juga disarankannya kalau kemana-mana tuh sama host fam paling enggak, atau sama teman-teman AFS, pokoknya yang nggak sendirian. Jadi dilarang, jangan bawa-bawa paspor itu ntar hilang. Oh jadi buat kan di dalam paspor tuh visa kan, bahaya dong kalau hilang. Kita nggak pulang. Emang udah nggak diperluin lagi ya pas udah di dalam tuh. Oke, kirain karena ya maksudnya kaget aja pas kali ini kenapa emang. Terus yang kedua poin terakhir ya, answer stupid question wisely. Itu awal hasilnya. Kadang tuh gini loh, kalau di sekolah Amerika tuh ya, gini ya, kalau kita di Indonesia tuh kita penasaran kan lihat dunia luar itu, bayangkan ya kan, kita udah sepenasaran itu loh sama dunia, wah ini ada Korea, ada Amerika gitu kan, yang wow gitu. Bayangkan kayak kita lagi di tempat gelap, kita tuh pasti cari cahaya gitu ya. Oh di sana tuh yang terang, sana tuh yang terang gitu. Tapi kalau orang ada di tempat terang, dia tuh nggak sadar tempat dia tuh terang gitu loh. Kayak gitu loh orang Amerika. Yang mereka tuh udah di center of the world gitu sebenarnya, kayak mereka cari sekeliling mereka mau nggak ngapain mereka gitu loh. Ya udah di negara mereka semuanya ada, mereka mau cari apa itu di negara mereka gitu. Jadi mereka sebenarnya cenderung wawasan mereka tuh lebih sempit dari kita. Nah,
makanya cenderungnya kalau orang anak-anak sekolahannya itu teman-teman SMP, teman-teman high school di sana gitu nanya itu kadang Aneh. yang stupid questions yang atau karena mereka tuh underestimate sebenarnya apa ya kayak underestimate negara kita gitu kayak Merasa negara lain itu jauh di belakang iya Amerika atau gimana ya? gitu loh kayak bawaan orang yang udah di tempat yang wow Ya. ya like stupid question tuh like Pernah nggak contoh-contoh ditanyain sesuatu yang aneh gitu? yang tak pikir apa Ya. kayak itulah yang kayak do you have tiger as a pet yang gitu-gitu loh Tiger. atau kan Asia tuh ada Ya, tiger gitu nah. terus lupa sih apa lagi ya kayak ya itu kayak saya lupa ini cerita saya sendiri apa cerita Ya. teman-teman saya yang kayak do you have malls yang emang ada mall di sana gitu Oh. ya Ya, ada ya. atulah terus apa ya yang hal-hal yang hal-hal kayak gitu lah hal-hal kadang mereka tuh nggak mikir bahwa ya kita kayak mereka juga Ya. sebenarnya gitu Ya. banyak Ya, sih tapi gimana ya? Ya susah sih kalau ngebayangin soalnya perspektifnya udah beda gitu kan dari mereka. Mungkin mereka ya kalau kita kan setidaknya tahu Amerika lah kayak apa. Tapi kalau Amerika nggak tahu mereka nggak Indonesia. interest juga Ya. kan kayak ya nggak apa ya paling mereka tuh interestnya kalau negara-negara kayak kita tuh buat liburan yang gitu loh yang bukan kayak kita tahu lokalnya mereka mau lokal kita tuh ngapain sih mereka kayak mereka nggak tahu jadi emang nah itu saya senangnya dari program exchange ini adalah saya tuh ikut orientasi berkali-kali waktu saya ikut orientasi itu saya ngerasa capek banget tapi saya akhirnya ngerasa gitu kalau saya nggak diorientasi sebelumnya saya mungkin banyak nggak siap sama banyak hal gitu loh banyak nggak siap gitu loh dan ternyata emang di orientasi itu emang bilang kayak gitu nanti kalau di sekolah lo bakal sering tanya yang aneh-aneh gitu yang kayak do you have hair kan penjebak Oh kan iya. gitu do Iya. you have hair of course yang Jadi emang maksudnya gimana? Ya sebelumnya kan berarti yang ngelaksanain orientasi juga ya buat ngurangin shock culture lah ya. Mantap. Terus paling udah ketemu sama hostpad-nya siapa? Troy and Brenda. Gimana? Sekarang masih berhubungan? masih alhamdulillah dan mereka udah ke Indonesia Oh udah ke Indonesia kemarin ya? Baru nggak sih? 2014 mereka kesini waktu itu ngerayain anniversary sih kalau saya kan di rumah di keluarga itu berdua sama anak Thailand ya alhamdulillah masih keep in touch masih di Facebook sih terutama di Facebook terus tahu updatean keluarga mereka kayak gimana gitu masih alhamdulillah yang dari Thailand siapa? Mi ya namanya. Nah, itu apa? Emang berdua doang satu host family dua orang itu apa ada lagi? enggak Berdua aja Jadi emang maksudnya yang lain juga berdua dong apa beda-beda tiap host jadi family? maksimal 2 sih Maksimal 2. tahu saya tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang sementara mungkin bertiga gitu nggak tahu sih nggak tahu jadi kalau saya emang dari awal berdua karena mam sama dad saya tuh cuma berdua di rumah jadi anak-anak itu udah di luar gitu udah berumah sendiri ada keluarga dia ngerasa kalau dia nge-host satu anak aja anaknya bakal bosan gitu ya alhamdulillah sih keputusannya kayak gitu jadi berdua jadi kita bisa cari Jadi mungkin mereka juga ada apply-nya gitu ada sistem-sistemnya sih iya kan mereka milih kan mereka bisa kalau host fam tuh mereka bisa milih anak yang bakal mereka host gitu jadi bukan kita yang milih host fam sebenarnya gitu. Di mana sih tempatnya jadinya di Perkasi diwasnya apa sih? Daerahnya Perkasi. Kok udah tahu? Tahu dong. Belum diceritain ya padahal ya. Tapi ada di itu, ada yang satu lagi yang Wild in America yang maksudnya kan ya. Nanti cerita itu nanti. Ya itu di hostnya di Pennsylvania. Terus ingin lanjut ke yang summer camp.
berikutnya. Kan awalnya apa diceritain yang itu dulu yang katanya apa summer camp yang Kristen atau gimana. Itu pas pertama kali mikir itu ya gimana? Sebenarnya kaget, tapi kayak kaget terus ya Mau udahlah, diapain terus mau lagi? gimana tuh, nggak mau gitu, maksudnya kayak gitu. Ya oh ya maksudnya tuh kayak ya lugu-lugunya saya tuh mikirnya tuh kayak summer camp kayak camp rock gitu cuy, yang kayak Main-main wah ya. pagi gitu kan. Tapi kayak buat tempat hiburan dong, liburan gitu. Liburan tapi keluarga, dan memang aktivitasnya tuh aktivitas rohaniah gitu. Emang aktivitas rohaniah yang tiap hari ada ke tempat yang buat mereka berdoa di sana, buat apa, buat pengajian. Iya, iya. Tapi di summer doang. Iya, aktivitasnya summer. Kan Selain anak-anak. itu, ya. Hah? Tapi camp, jadi gini, jadi emang ada kompleks yang buat camp gitu. Roxbury kan namanya. Jadi Roxbury itu tuh emang camp isinya. Maksudnya emang Kompleks camping. apa namanya? Cabin itu, jadi kalau keluarga saya tuh emang punya cabin satu di sana gitu. Itu tuh nggak di-rent cuma summer aja, tapi itu tuh udah punya mereka. Jadi waktu winter pun mereka ke sana buat beres-beres. Iya, iya. Terus tapi nggak ada yang acara yang emang diadain di sana gitu. Acara yang emang diadain di sana tuh summer biasanya. Oke. Terus ya disebutin juga pas ditanyain di sana mau jadi apa, udah engineer dari dulu, udah emang udah teguh. Kayak saya ke tahun 2 itu udah pengen masuk ITB sih. Oh, udah ada. Tapi masih galau waktu itu. Jadi antara lingkungan apa TI apa gitu. Jurusannya masih belum itu. Gitu sih waktu itu. Tel ya, nanti lah sebenarnya cerita lain tuh. Lanjut aja. Terus Amish itu kayak lewat doang, lihat doang apa kayak ngamati gitu? Enggak sih, lewat doang. Tapi ya. memang kampung mereka itu wilayah mereka yang Amish itu lumayan luas kan. Jadi bukan kayak lewat satu jalan aja terus sudah lewat, tapi kayak lewatin suatu daerah gitu, kayak lagi ladang-ladang gitu tuh nih Amish itu yang saya sebenarnya nggak pernah dengar Amish sebenarnya. Sebelumnya ya aku juga Nggak tahu, nggak pernah tahu kayak gitu. Wah, ada yang kayak gitu yang emang belum nggak pakai listrik mereka tuh. Emang masih hidup tradisional yang emang sangat konservatif itu. Nggak tahu. Gimana ya? Aku malah kepikirannya kan kayak Amerika tuh luas banget kan, maksudnya banyak lahan yang masih dalam tanda kutip belum dipakai lah, atau mungkin kosong gitu. Itu kayak gimana ya? Kalau kita ngelihat Indonesia gitu kan, misalnya kalau Jawa, aku kan di Jawa terus, kayak dimana semua tempat itu pasti padat, pasti kepake buat sesuatu gitu, kayak udah nggak ada tempat luas lagi. Kalau gimana ya? Di Amerika gitu, kesannya tentang di jalan deh, di jalan. Sebenarnya kalau Amerika itu yang saya suka ini juga, mereka tuh ngedefine ini tuh city, ini tuh suburb, ini urban, ini suburb. Jadi ini tuh emang city tempat orang kerja, kantor, buat perekonomian mereka yang mall atau apa, ini tuh city gitu. Nah, orang-orang tinggalnya nggak di sana. Orang-orang tuh tinggalnya di suburb. Jadi orang-orang tuh tinggalnya kayak di wilayah tempat tinggal saya itu suburban. Jadi kalau wilayah suburban itu masih banyak lahan-lahan luas, kayak tempat rumah mereka tuh yang emang punya halaman luas, yang gitu loh, yang bahkan lebih asli di Indonesia kalau menurut saya kalau di wilayah suburb itu. Jadi jelas mungkin, juga beda antar tempatnya jelas ya, maksudnya sangat jelas itu. Jadi dan kalau tanya jalan ya luas banget kalau Amerika. Dan apa ya, kalau emang di pemukiman itu mungkin beda lah ya, kalau orang yang tinggalnya di city, yang tinggal di apartemen atau di mana gitu ya beda. Tapi kalau untuk orang yang lumayan beruang, dia kerja di city, biasanya mereka akan milih tinggal di suburb sebenarnya daripada tinggal di city-nya banget, karena mereka tuh di suburb tuh di rumah tuh benar-benar di rumah buat istirahat, buat berkeluarga itu tenang lah ya, tenang misalnya di suburb itu. Kan kalau di Indonesia kan nggak terdefinisi, mungkin ada lah definisinya antara Jakarta dengan Depok saya tapi kan kalau Depok juga seramai itu juga sebenarnya gitu kan. Gitu. Terus
buka puasa ya, pertama buka puasa yang di semacam ya barbecue gitu nggak sih ya, barbecue gitu sendiri, buka puasa sendiri gimana? Saya tuh nggak pernah buka puasa sendiri temenin. Jadi apa ya, yang berkesan tuh mungkin karena memang dulu tuh Orang-orangnya udah ngerti juga ya, maksudnya orang-orang host family udah saya kan ngerti. juga di orientasi Iya udah ngerti lah ya. maksudnya saya tuh biasanya buka tuh disiapin sama orang tua yang, tapi itu disiapinnya sama orang yang bahkan nggak puasa gitu, yang memang dan apa ya, apa yang jadi berkesan tuh adalah ada orang yang bahkan membantu kita buat beribadah gitu, bayang nggak? Kan beribadah tuh kayak sesuatu yang Sendiri sebenarnya pribadi itu tuh ya. tanggungan pribadi ya, Ya. tanggungan pribadi. Dan iya kalau bisa aja sih saya udahlah saya makan, dan bahkan kan emang jadwal buka itu sebenarnya sangat jadi kalau di Amerika tuh makan malam tuh jam 6, keluarga saya sih, keluarga saya tuh makannya jam 6 gitu loh, saya buka puasanya jam 8, jam 8, bahkan mereka nungguin saya untuk makan malam gitu loh. Jadi apa ya, dihargai segitunya saat beribadah itu sih saya, karena kadang kita sekarang tuh kalau emang kita sesama muslim ya gitu ya, kita tidak mengapresiasi orang yang memang beribadah juga gitu, ya nggak sih? Biasa aja lah, reguler ya. Ya udah, Saya orang puasa ada teman ya. kita yang puasa buka, Ya udah. oh ya selamat buka gitu kan, oh ya selamat buka, kita pulang gitu kan, ya kayak oh nggak akan kita udah temenin nggak atau gimana kan, jangan, maksudnya kayak itu tuh Kurang hal yang ya. gimana ya, kayak kejadian aja, tapi selama di sana tuh kayak bahkan ditemenin buat puasa, mereka se-concern itu buat kita beribadah gitu. Paling ya baru sampai situ ya ceritanya. Ya masih banyak ceritanya. Masih banyak ceritanya. Aduh. Tapi udah ada draftnya lah ya, udah ada. Udah ada, terus saya belum beres hal. Belum beres. Tapi Nunggu aja ya postingan berikutnya, berarti sangat ditunggu. Paling iya sih, aku pengen nanya yang itu juga, notes yang satu lagi apa sih, notes atau prosoto yang judulnya While in America, itu kan kayak dijelasin per bulan gitu kan, perasaan per bulan. Itu ada cerita atau ditulis kapan, di mana? itu sebenarnya emang updatean saya di blog yang lama per bulan sama di Amerika. Per bulan. Jadi tapi kan saya kan nggak laptop tuh minjem hotfile, jadi nggak kayak bisa ngupdate terus gitu. Ya ngupdate-nya di jurnal sendiri, dan itu pun makin lama, maksudnya makin sekian bulan di Amerika makin jarang nulis karena emang kasihkan sendiri kali ya. Tapi saya berusaha merangkum perasaan saya di bulan itu kayak gimana. Karena tuh saya setiap orientasi itu dijelasin kayak nanti tuh kamu akan ada masa puncaknya, kamu excited, akan masa downnya, akan ada gitu. Saya penasaran membuktikan itu gitu loh. Ini benar-benar bakal kayak gitu apa enggak? Itu memang ditulis per bulan, selesai satu bulan itu ditulis. Iya benar-benar, itu tulisan yang di Amerika itu emang tulisan murni per bulan. Ya, mantap, menarik sih. Paling udah sih beres. Paling pertanyaan-pertanyaan lainnya apa ya? Kalau ngelihat Amerika sekarang gimana? Mungkin dulu tuh berarti 2010 ya? 2011. Saya kalau apa ya? Pemerintahan deh dulu kan Obama gitu. Gimana? Kerasa sesuatu itu? Apa namanya? Pennsylvania Republik atau? Waduh, saya nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak mikir gitu. Nggak tahu, dan memang keluarga saya tuh nggak orang yang, jadi saya bukan nggak politik. Bahkan mereka nggak nonton TV, maksudnya nggak nonton berita, nggak baca koran, soalnya mereka bukan anti sih, nggak peduli ya. Nggak membuat hidup tenang kalau ya, mereka. Jadi kalau saya sih sebenarnya juga apa ya, saya percaya bahwa orang Amerika tuh mereka tuh apa ya, menghargai keanekaragaman, karena di negara mereka tuh bukan negara yang terbentuk oleh satu bangsa. Amerika tuh kumpulan bangsa banget, semua bangsa bisa ketemu lah di Amerika gitu. Bukan hanya orang yang imigran, tapi kayak kakek nenek mereka, walaupun mereka itu India, kakek nenek mereka juga udah di Amerika gitu. Orang Cina, kakek nenek mereka tuh orang dari Amerika. Jadi
mereka tuh belong to Amerika tapi tetap membawa bangsa mereka sendiri yang bangsa asli keluarga mereka tuh sendiri. Jadi bahkan kalau nggak tahu Vicky tahu apa enggak ya, jadi waktu Trump kepilih tuh bahkan osdad saya tuh ngirim private message. Jadi bisa tuh saya chat tuh sama Siapa? mam dad. Oh iya. Jadi biasa tuh saya chat tuh sehari-hari sama mam. Ya. Biasa lah ya, bukan sama dad tuh bukan kayak ngobrol ceriwis Ya, gitu loh. lebih Terus tiba-tiba tuh dia nge-PM gitu, terus dia bilang pokoknya don't worry gitu ya, you don't have to worry because ya walaupun presidennya sekarang Trump tapi orang Amerika atau orang Amerika gitu ya. Saya bahkan percaya juga kayak kebijakan dia nge-ban orang muslim aja kan akhirnya juga ditanganin sama senatornya kan, sama kongres. Jadi nggak tahu, saya punya harapan sih dibalik ya terlepas dari politiknya Amerika lain buat internasional, kebijakan hubungan internasional yang lain ya, tapi yang saya percaya adalah bahwa orang-orang Amerika yang saya kenal, yang saya temui di Amerika sana akan tetap jadi mereka yang seperti itu, yang menghargai keberagaman, yang akan membenci Muslim, yang memang kalau kita emang kayak tetap menjadi Muslim yang apa adanya, bukan Muslim yang cari gara-gara gitu. Jadi dan saya juga ngerasa bahkan ini yang sebenarnya memotivasi saya buat nge-share tulisan ini gitu. Saya kan berkali-kali nunda tulisan ini tuh udah lama, tapi kayak saya tuh pengen jadi buku gitu awalnya, tapi ya sekarang realistis ya nggak ada waktu buat nyelesain ini dan emang serius buat nyiapin ini jadi buku. Kenapa nggak di-share lewat yang memang di media, bahkan mungkin di web lebih banyak orang yang mungkin bisa baca gitu, lebih mudah dibaca orang kan. Jadi ya udah, mungkin akhirnya memang harus saya share kayak gitu kan, karena memang bukan ternyata sih, orang-orang tuh perlu tahu bahwa kalau walaupun sekarang Amerika tuh dikuasai Trump, tapi masih ada harapan kok bahwa nggak selamanya mereka akan membenci kita gitu. Masih banyak lah orang baik di Amerika, banyak lah. Ya, itu kayaknya penutup yang bagus. Udah paling itu aja paling ntar. Atau sih mungkin udah ada perkiraan berapa bab? Nggak tahu. Belasan 20. Sekarang udah ada 20. Udah ada 20. Oh, aku nggak ngira sebanyak itu. Soalnya kan tulisan saya pendek, maksudnya per bab tuh pendek-pendek sih. Makanya saya baru sadar juga, oh iya ini pendek-pendek gini mending post di itu pun 20 tuh belum sampai setengah. Kayaknya sih saya lupa deh bagian mana yang terakhir saya tulis, karena emang udah selama itu saya vakum kan. Terus emang sebenarnya bakal harus dilanjutin, tapi update mingguan ya apa ya, nggak merhatiin sih hari tiap Jumat. Nah bisa cek webnya apa, megalianiputri.id. Yes, megalianiputri.id. Ya, yang mudah-mudahan terutama buat anak-anak SMA yang memang masih bisa punya harapan lah ya, bisa baca. Saya juga targetnya bukan orang-orang kayak gimana, tapi kayak anak-anak muda yang mungkin mereka seharusnya bisa ngambil sesuatu lah dari perjalanan saya yang kemarin. Sok tua ya gitu lah. Programnya masih jalan kan tiap tahun ya. Aku kok dulu nggak pernah denger ya lagunya yang ada. Terus lah, mantap. Cukup. Udah, cukup. Udah, yeay.